49. Wawasan Nusantara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan tentunya didasarkan pula pada satu cita-cita kesatuan wilayah yang utuh. Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini berarti juga bahwa wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut harus benar-benar diwujudkan dalam negara kesatuan. Karena itu pula, perjuangan untuk memperoleh pengakuan sebagai negara kepulauan secara utuh, mutlak dan perlu. Pengakuan itu harus kita peroleh. Kita memiliki lebih kurang 13.000 pulau. Di tengah itu ada lautan dan selat-selat yang cukup luas. Bahkan, dari keseluruhan wilayah kita sekarang, yang lebih dari 5,5 juta kilometer persegi, 2/3 adalah lautan, perairan, dan cuma sepertiganya berupa daratan. Secara geografis, Indonesia mempunyai kekhususan. Kita berada di persimpangan jalan antara dua benua, Asia dan Australia, antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, letak Indonesia sangat strategis. Di tahun 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi 13 Desember 1957, yang merupakan salah satu sendi pokok dari kebijaksanaan pemerintah mengenai perairan Indonesia, menyangkut soal kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Konsepsi negara Nusantara dan perkembangannya menjadi wawasan Nusantara dimulai dengan Deklarasi 13 Desember 1957 itu. Dengan deklarasi itu, pemerintah RI mengemukakan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia. Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong pemerintah RI mengeluarkan pernyataan wilayah perairan Indonesia ini adalah antara lain bahwa bentuk geografi RI sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri pula. Di samping itu, bagi kesatuan wilayah, teritorial negara RI, semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat. Penetapan batas-batas laut teritorial yang diwariskan pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam Territoriale Zee et Maritime Kringen Ordonnantie 1939 tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara kita. Sedangkan setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandangnya perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya. Perubahan atas Territoriale Zee et Maritime Kringen Ordonnantie 1939 menjadikan luas wilayah negara Indonesia yang tadinya 2 juta kilometer persegi lebih untuk daratan menjadi kurang lebih 5.200.000 kilometer persegi darat dan laut. Jadi satu penambahan wilayah berupa perairan nasional atau laut sebesar kurang lebih 3.200.000 kilometer persegi. Undang-undang yang ditetapkan tahun 1960 mengubah penetapan laut wilayah Indonesia dari suatu cara penetapan laut wilayah selebar 3 mil diukur dari garis pasang surut atau garis rendah, low water line, menjadi laut wilayah selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Seluruhnya ada 200 titik pangkal yang dihubungkan oleh hampir 200 buah garis pangkal lurus dengan jumlah panjang seluruhnya sebesar lebih dari 8.000 mil laut. Keuntungan yang kita peroleh dengan cara penetapan batas-batas berdasarkan konsepsi negara kepulauan ini tidaklah kecil, yaitu kedaulatan Republik Indonesia yang penuh atas kurang lebih 3 juta kilometer persegi lautan
dengan dasar serta tanah di bawahnya di dalam batas-batas negara Nusantara, ditambah dengan 800.000 km persegi landas kontinen di luar batas-batas negara kepulauan, dengan ditambah pula dengan 3 juta km persegi hak mengeksploitasi kekayaan alam berdasarkan zona ekonomi eksklusif. Tidak lama setelah deklarasi tanggal 13 Desember 1957 itu dikeluarkan, beberapa negara menyatakan tidak mengakui klaim Indonesia atas perairan di sekitar dan di antara pulau-pulau kita itu. Di antara negara-negara yang menyatakan tidak setuju ialah Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Selandia Baru. Dalam pada itu, wawasan Nusantara ditetapkan di tahun 1973 dengan TAP 4 MPR sebagai wawasan yang melandasi pembangunan nasional Indonesia. Ditetapkannya wawasan Nusantara yang antara lain menekankan pada prinsip kesatuan wilayah, bangsa dan negara yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan yang meliputi tanah, darat, dan air, laut secara tidak terpisahkan, sampai sekarang merupakan tahapan terakhir daripada pengembangan konsepsi Nusantara yang dimulai sejak akhir tahun 1957 itu. Maka kemudian dilaksanakan perjuangan Indonesia di forum internasional pada Konferensi Hukum Laut Internasional sejak Juli 1974 hingga sekarang, yang pada hakikatnya adalah memperjuangkan konsepsi hukum negara kepulauan. Setelah konsepsi ini disahkan menjadi bagian dari konvensi internasional, berarti lebih memantapkan negara Republik Indonesia sebagai negara Nusantara ditinjau dari sudut hukum internasional. Sementara kita memperjuangkan pengakuan atas satu wilayah yang terdiri dari ribuan pulau, sekian laut dan sekian selat itu, timbul pertanyaan, siapa yang mau mengakui kita seperti yang kita tetapkan? Karena itu, dalam kita memegang prinsip, saya katakan, kita harus juga memberikan jalan keluar yang akomodatif bagi kepentingan negara dan bangsa lain, yakni untuk menghubungkan antara Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, antara benua Asia dan Australia, baik melewati darat maupun udara. Memang banyak yang mempunyai kepentingan dengan wilayah kita itu. Orang yang akan pergi dari barat atau utara ke Australia tidak mungkin berputar, turut meminggir menyusur batas wilayah kita. Oleh karena itu, saya beritahukan bahwa kalau kita ingin memperoleh pengakuan sebagai negara kepulauan, negara Nusantara, di mana kita mempunyai kedaulatan di darat, di laut maupun di udara, kita harus memberikan jalan kepada mereka. Di banyak kunjungan kenegaraan, saya langsung mengemukakan masalah kekuasaan negara kepulauan itu. Hal ini diakui oleh Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja, ahli kita di bidang hukum laut dan diplomasi, yang banyak membantu usaha memperoleh pengakuan dunia internasional. Secara pribadi, saya juga turut memikirkan jalan keluar dari masalah-masalah sulit, antara lain masalah lintas kapal perang. Sistem sumbu adalah salah satu hasil pemikiran saya yang timbul pada saat masalah ini saya bicarakan dengan Mokhtar Kusumaatmadja di tahun 1976. Sementara pihak merasa lautan kita itu lautan bebas, maka mereka melakukan dengan caranya sendiri, melewati lautan kita yang mengakibatkan kedaulatan kita diinjak-injak. Maka kita tawarkan kepada mereka, kamu harus mengakui kedaulatan wilayah Indonesia dan kami akan mengakui pula kepentinganmu. Maka saya berikan petunjuk, tentukan porosnya, jangan sampai perairan kita ini bisa dijelajahi dengan semau-maunya. Kalau mau lewat, ini porosnya. Kita izinkan mereka menggunakan poros yang kita tentukan itu. Tetapi tentu saja dengan syarat, yakni harus memberitahu kita lebih dahulu. Saya mau lewat, begitu isyarat mereka, dan kita izinkan mereka lewat. Dengan demikian, kita bisa mengawasi mereka dan kita tidak merasa kedaulatan kita dilanggar oleh mereka yang mau menggunakan jalur itu. Dalam rangka memperkenalkan dan memperjuangkan prinsip wawasan Nusantara itu, gagasan kita lontarkan melalui forum internasional, yakni Konferensi PBB tentang hukum laut. Dalam sidang di bulan April 1982, telah berhasil disahkan rumusan-rumusan tentang hukum laut sebagai yang telah dibahas
selama hampir 10 tahun menjadi Konvensi Hukum Laut Internasional baru yang di dalamnya tertera prinsip-prinsip hukum laut tentang wawasan Nusantara dalam bentuk prinsip-prinsip mengenai negara kepulauan. Sekarang, dengan cara penetapan batas-batas berdasarkan konsepsi negara kepulauan ini, kita harus memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang kita peroleh yang tidak kecil artinya itu. Konvensi Hukum Laut 1982 itu telah ditandatangani oleh Indonesia dan oleh lebih dari 150 negara lainnya. Setelah DPR kita menyetujui konvensi itu di bulan Desember 1985, saya sebagai Presiden mensahkan konvensi itu dengan Undang-Undang Nomor 17 pada akhir Desember tahun itu. Tinggallah sekarang kita mendorong supaya negara-negara penandatangan lainnya, terutama negara-negara ASEAN, Pasifik, khususnya Jepang dan Korea Selatan, negara-negara maju, dan negara berkembang lainnya untuk meratifikasinya. 50. Menjelmakan Sumpah Gajah Mada. Saya memandang perlu, bahkan sangat perlu, suatu sistem komunikasi satelit domestik untuk memperlancar hubungan di Nusantara yang begini luas dan yang sedang bergerak dengan cepat dalam masa pembangunan. Lalu saya ingat pada sejarah Mahapatih Gajah Mada dulu yang telah bersumpah tidak akan makan buah palapa sebelum persatuan dan kesatuan Kerajaan Majapahit menjadi kenyataan. Sekarang, persatuan dan kesatuan Nusantara telah terwujud. Malahan harus makin kita perkokoh. Kekokohan itu akan makin kita perteguh dengan diluncurkannya satelit palapa itu yang merupakan bagian penting daripada sistem satelit domestik. Dengan sistem ini, hubungan komunikasi dari satu tempat ke tempat lain di seluruh Indonesia menjadi lancar dan cepat. Karena itulah, sistem satelit domestik kita itu kita beri nama Palapa, sebagai lambang terjelmanya Sumpah Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Kemudian, Palapa A disambung dengan Palapa B, suatu kebutuhan yang mutlak perlu dalam melaksanakan pembangunan ini. Begitulah pembangunan yang kita lakukan, dari mulai yang paling elementer sebagai kebutuhan pokok manusia, sampai pada menerapkan penemuan yang mutakhir, tetapi sangat kita perlukan dalam rangka memenuhi amanat MPR. Pantaslah jika Alvin Toffler, yang disebut tokoh peramal modern dan pembawa nada optimis, bicara mengenai apa yang saya perbuat. Tulisannya yang dikutip oleh sebuah majalah di Jakarta itu mencatat bahwa belum lama ini, Presiden Soeharto dari Indonesia menekan ujung pedang tradisional pada tombol elektronik dan dengan itu memulai suatu sistem komunikasi satelit dengan maksud menghubungkan wilayah-wilayah kepulauan Indonesia satu sama lain. Sama seperti halnya rel kereta api yang menghubungkan dua pantai Amerika 1 abad yang lalu. Dengan melakukan hal itu, Presiden Indonesia merupakan simbol adanya pilihan baru, suguhan gelombang ketiga, kepada negara-negara yang mengejar perubahan. Begitu Toffler menulis. Memang, kita sedang mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara yang ada di depan kita. Toffler kemudian membandingkannya lagi dengan mengatakan bahwa semakin besar jumlah para pemikir jangka panjang, analis sosial, sarjana, dan ilmuwan yang yakin bahwa justru transformasi seperti itulah yang kini sedang berjalan. Perubahan seperti itu yang membawa kita menuju suatu sintesis baru yang radikal. Singkatnya, Gandhi dengan satelit. Sementara saya sibuk memikirkan soal palapa itu, kabar duka sampai kepada saya mengenai meninggalnya Bapak M. Ngabeyi Prawiro Wiharjo, ayah angkat saya yang sangat saya hormati. Kabar duka itu bisa cepat sampai kepada saya, sekalipun belum mempergunakan palapa. Segera saya pergi ke tempat tinggal beliau, dan sebelum kami makamkan jenazahnya, saya sampai melakukan berobosan, kebiasaan yang melekat pada kami. Di
di tengah dunia seperti itulah saya berada. 51. Arti purnawirawan ABRI bagi saya. Ketika usia saya mencapai 55 tahun, saya menjalani pensiun sebagai Jenderal TNI. Saya menerima surat keputusan pensiun itu dari Menteri Pangap Jenderal M. Panggabean yang menandatanganinya, melanjutkan keputusan Presiden Republik Indonesia. Tentu saja, keputusan ini saya terima dengan baik. Ini sejalan dengan keinginan saya untuk mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan. Tetapi pensiun ini tidak berarti saya meninggalkan ABRI. Sebagai Presiden Mandataris MPR, saya adalah Panglima tertinggi ABRI, pemegang kekuasaan tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Andai kata nanti saya sudah berhenti sebagai Presiden, hubungan saya dengan ABRI akan tetap ada kaitannya sebagai anggota Persatuan Purnawirawan ABRI, Pepabri. Memang, sebagai prajurit TNI, saya bisa pensiun. Akan tetapi, sebagai prajurit pejuang, saya harus tetap melanjutkan pengabdian pada negara dan bangsa. Pada kesempatan menerima keputusan pensiun itu, saya menyampaikan pesan kepada para pimpinan ABRI untuk mengikuti contoh-contoh baik yang telah saya berikan pada nusa dan bangsa, dan menjauhi hal-hal yang buruk yang mungkin telah saya lakukan selama karir saya sejak 1945. Saya katakan, sekiranya ada hal-hal yang dinilai baik selama saya mengabdi pada ABRI, ya tirulah. Tetapi kalau ada yang tidak baik, tidaklah perlu ditiru. Di depan sejumlah perwira tinggi Hankam, sewaktu upacara itu dipimpin langsung oleh Menhankam Jenderal Maraden Panggabean, di Bina Geraha tanggal 30 Juni 1976, saya berkata begitu dengan sungguh-sungguh terharu. Saya kembali menjadi seorang sipil. Tetapi berhenti dari kedinasan militer bukan berarti berhenti dari pengabdian selaku anggota TNI Angkatan Darat. Lagi pula, seorang prajurit yang pensiun, menurut undang-undang, tetap merupakan cadangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Karena telah mencapai umur 55 tahun, dengan sendirinya saya harus mematuhi peraturan memasuki masa pensiun itu. Beberapa waktu sebelum itu, saya juga telah mendatangi kantor pajak guna memenuhi kewajiban pajak saya selaku seorang warga negara. Benar, dengan itu saya ingin menunjukkan bahwa seorang yang duduk di kursi kepresidenan dan dalam dinas ketentaraan tidak mempunyai perbedaan dengan rakyat banyak dalam soal memenuhi peraturan hukum yang berlaku. 52. Bersyukur bisa umroh. Bersyukurlah saya dan istri bisa melakukan umroh pada tahun 1977. Betul-betul umroh, menjalankan ibadah sunnah. Dan dengan perjalanan itu, saya memenuhi pula undangan pemerintah Arab Saudi. Waktu saya tiba di Ka'bah, benar-benar saya pasrah. Saya resapkan perasaan menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersyukur, alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk bersembahyang di dalam Ka'bah juga. Ka'bah yang menjadi kiblat semua umat Islam waktu sembahyang. Waktu akan sembahyang di sana, saya berpikir dan berbisik, harus mengarah kemana nih? Sebabnya, karena Ka'bah itu adalah kiblat, arah di mana kita mesti menghadap saat sembahyang. Tetapi, kalau kita sudah berada di dalamnya, jadi kita mesti mengarah kemana sewaktu sembahyang di sana? Maka saya merasa bersyukur bisa bersembahyang beberapa kali dengan mengarah ke semua arah, ke utara, lalu ke selatan, timur dan barat, sesuai dengan petunjuk yang saya dapatkan. Setiap kali 2 rakaat.
Sungguh, saya merasa bersyukur. Orang bertanya, apakah saya sewaktu berada di dalam Ka'bah itu menemukan perasaan khusus? Terus terang saya mesti menjawab, tidak. Sebabnya, karena saya merasa dimanapun saya selalu berusaha dekat dengan Tuhan. Tidak hanya waktu berada di dalam Ka'bah saja. Saya selalu melatih diri supaya dekat dengan Tuhan. Sementara ini, saya berpikir, jelas saya hadir sebagai seorang warga negara yang menjunjung tinggi falsafah hidup Pancasila. Dasar saya yang utama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti, saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Cara berpikir dan tindakan saya selalu dipengaruhi oleh iman saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya punya keyakinan bahwa hidup kita ini tidak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat nanti. Agar supaya kita bisa kembali kepada pencipta alam semesta ini, yaitu Tuhan yang Maha Esa, maka saya dasarkan tindakan saya itu kepada apa yang diperintahkan olehnya, yaitu berbuat baik selama kita berada di dunia ini. Oleh karena itu, segala tindakan kepemimpinan saya selalu saya pikirkan baik untuk diri sendiri, untuk masyarakat, untuk negara dan bangsa, dan baik untuk agama. Ini sesuai pula dengan ajaran agama Islam yang saya anut. Pikiran saya lagi menyebutkan, perkembangan kehidupan beragama sangat tergantung kepada umat beragama itu sendiri. Maju mundurnya kehidupan beragama ditentukan oleh semangat dan kesungguhan para penganut agama. Memang, pemerintah berkewajiban melayani hajat masyarakat dalam kehidupan beragama, tetapi kemampuan dan wewenang pemerintah terbatas. Maka adalah kewajiban para pemuka dan lembaga-lembaga keagamaan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas umat beragama, sehingga semua umat beragama dapat memberi sumbangan yang sebesar-besarnya kepada pembangunan nasional. Saya berpikir mengenai keadaan di tanah air. Itulah yang menjadi soal buat saya. Saya yakin masyarakat yang ingin dan sedang kita bangun bukan saja tidak bertentangan dengan ajaran Islam, malahan sejalan dengan ajaran Islam. Berulang kali hal ini sudah saya katakan. Karena itu pula, pelaksanaan pembangunan masyarakat kita merupakan bagian dari amal kemasyarakatan seluruh kaum muslimin di Indonesia. Dalam Al-Quran sendiri, tidak terbilang banyaknya petunjuk Tuhan mengenai amal kemasyarakatan dan pembangunan masyarakat. Dalam negara Pancasila yang sedang kita bangun bersama-sama ini, hendaknya kita dalami ayat-ayat suci dalam Al-Quran itu, terutama yang memberikan tuntunan kepada kaum muslimin untuk membangun masyarakat. Dalam arti itulah, lomba seni baca Al-Quran yang diselenggarakan secara nasional juga ikut memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya kepada pembangunan bangsa, masyarakat, dan negara yang kita cintai bersama ini. Lomba seni baca kitab suci umat Islam yang kita selenggarakan tiap 2 tahun telah menunjukkan betapa panjang sudah jalan yang kita tempuh dalam memelihara dan memuliakan Islam di Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa agama Islam mendapat tempat yang sangat terhormat dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila itu. Dalam pada itu, hendaknya terus kita sadari bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar untuk dibaca. Al-Quran adalah petunjuk jalan bagi kaum muslimin demi kebahagiaan dan keselamatan hidup kita di dunia dan akhirat. Camkanlah hal itu. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.